Oke, hai teman-teman semua, kembali ke Sinyal Ngobras edisi 27 sampai 27 Mei sampai 2 Juni. Nah, kita bahas ya di minggu kemarin, di minggu 20 sampai 26 Mei itu ada berita baik ya. Berita baik yang sebenarnya udah ditunggu-tunggu yaitu ETF Ethereum yang berpotensi dia approve waktu dulu ya kemarin, terus kemudian ternyata dia approve gitu ya. Ada beberapa kesalahan juga ya. Aku sempat 2 minggu ke belakang ya bilang bahwa ETF ya, ETF itu kan biasanya loh ya, itu yang di ETF kan adalah barang-barang komoditas. Sedangkan ya kita tahu Ethereum itu waktu itu digugat sebagai security token gitu loh. Tau lah. Nah, sekuritas ini gimana ya? Agak susah jelasinnya, tapi intinya chance-nya sedikit untuk di-approve. Berbeda dengan Bitcoin yang notabene itu ada, bukan. Tidak ada developer yang aktif di belakangnya gitu loh. Dan ya ini running by community untuk Bitcoin-nya. Sedangkan ETF kan masih ada apa namanya foundationnya ya, lebih seperti itu. Jadi ada tim di belakangnya. Jadi aku pikir ya mungkin ETF Ethereum waktu 2 minggu 3 minggu lalu itu enggak chance-nya kecil gitu loh untuk di approve gitu. Nah ternyata malah di approve. Cuma memang sampai sekarang ini ETF-nya Ethereum itu masih belum bisa diperdagangkan seperti halnya Bitcoin. Bitcoin itu di approve pada saat 11 Januari 2024 ya, di mana besoknya itu bisa langsung trading, bisa langsung ETF, bisa langsung investing ke ETF-nya gitu. Kalau Ethereum belum sampai sekarang ini gitu. Dan ini bisa jadi kabar baik untuk kita bahwa kemungkinan ETF berpotensi untuk ETF lagi ya. Ethereum berpotensi untuk bullish. Kemudian ya banyak berita lah ya, teman-teman bisa lihat entah di YouTube, ya di TikTok atau mungkin di sosial media lainnya terkait pemberitaan ETF ini. Memang sebenarnya ini bos terakhir lah ya untuk aset kripto. Sebenarnya kalau mau lebih tinggi lagi adopsinya negara, cuma kalau sekarang ini lebih ke institusional dulu ya, swasta. Untuk negara mungkin belum bisa masif untuk masuk ke kripto gitu. Nah, sekaligus ada berita baiknya yaitu Donald Trump ya, Donald Trump di mana dia itu sangat mendukung dengan cryptocurrency ya. Dia menerima donasi dan sebagainya macam. Ya kalau secara positif ini mungkin cukup bagus untuk apa namanya investor kripto ya, di mana ini bikin sentimen positif. Tapi di balik itu ya toko notes bahwa bisa aja ya, kita tahu lah politisi itu biasanya memang mereka mencari suara, apalagi bentar lagi di tahun ini itu bakal ada pemilihan ya, election presiden untuk US. Dan kemungkinan bisa aja ini menjadi momentum untuk salah satu paslon lah ya, untuk menarik suara ya, it's the game lah, game of political ya. Dan ya kita bakal lihat lagi ya terkait dengan uh, pemberitaan ini terkait dengan Donald Trump. Mungkin dua itu ya untuk big news-nya. So far untuk berita-berita lainnya kependem nih ya, biasanya mungkin kayak MicroStrategy nge-tweet apa gitu ya. Oh ya, ada berita buruknya juga tuh. Anjingnya Doge. Logo di balik anjing Doge itu ya, Koi Doge itu kan anjing Shiba Inu. Nah, itu udah meninggal ya kemarin, di minggu kemarin. Jadi kabar buruk juga untuk apa namanya community ya, di mana wah salah satu apa namanya icon figur ya untuk meme coin tuh sudah tidak ada di dunia, kurang lebih seperti itu. Makanya ya ini potensi untuk nextnya meme coin bakal beralih yang awalnya mungkin dulu di anjing ya, sekarang mungkin ke kucing atau mungkin ke musang ya, atau mungkin ke kodok. Nah, yang masih ada barangnya gitu, masih ada hewannya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu part of bagian dari siklus lah ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan intinya lah ya. Kita bakal bahas 5 koin berpotensi bullish dan 5 koin berpotensi bearish. Disclaimer, ini analisa pribadiku aja.
bukan ajakan beli atau jual. Ini cuma watchlistku. Oke, aku bakal share screen di sini. Oke ya, bentar. Oke, Tokonotes bisa lihat ya di sini ya. Apa namanya, di toko news di mana ada beberapa berita ya seperti PP ya, kemudian ada Bitcoin bisa deh ya kemarin. Ya ini tiap tahun tuh yang nukerin ya 10.000 Bitcoin ke 2 loyang pizza, kayaknya tiap tahun akan terus merasa nyesal gitu karena nyesalnya dia tuh dirayain satu dunia gitu, kata ini sih, kata orang-orang ya. Jadi berkata kayak teman-teman melakukan kesalahan yang notabene gini, teman-teman punya Bitcoin deh, anggap aja 1 Bitcoin ditukar ke poin point blank, cash point blank gitu ya, anggap aja. Nah, teman-teman tahu ternyata 1 Bitcoin itu setara 1 miliar, pasti teman-teman akan nyesel. Nah, masalahnya nyeselnya itu dirayakan tiap tahun, ya itu sangat-sangat apa nama istilahnya, nggak enak ya, gitu. Kemudian ada lagi SEC ini ya, teman-teman bisa baca di toko news. Kemudian ada ETF Ethereum berpotensi ya berdasarkan Standard Chartered, ini salah satu bank besar ya. Mereka memiliki target harga untuk Ethereum di $8.000, sedangkan saat ini di $3.900, jadi naik 2x, 2 kali lipat. Ya, menurutku cukup oke, cukup make sense untuk Ethereum ke $8.000, tapi memang ya, untuk mencapai ke $8.000 agak susah-susah gampang sih. Tapi bisa aja, karena Bitcoin aja yang udah market cap segede itu ya, waktu itu di kisaran $700 billion, itu bisa sampai ke 1,3 sekarang ya, 1,3 triliun dolar. Jadi ada penambahan market cap sekitar $700 billion. Gede banget ya. Itu bertambah setelah adanya ETF di-approve oleh Bitcoin, oleh SEC, ETF Bitcoinnya. Gitu. Ya itu ya. Kemudian secara weekly-nya di minggu ini memang bullish ya. Nih, bisa dikatakan hijau hampir semua. Memang ada beberapa yang merah-merah. Kenapa kok hijau? Karena ETF itu tadi. Bahkan sekarang itu bisa dikatakan all season. Ya, karena Bitcoin lagi sideways. Bitcoin lagi sideways. Nih sedikit ku kasih spill ya. Bitcoin itu sideways, tapi altcoin tuh plusnya itu gila-gilaan. Teman-teman boleh cek di aplikasi Toko Kripto ya. Sekarang ini, per hari Senin ini tanggal 27. Itu naiknya rata-rata 2 sampai belasan persen. Sedangkan Bitcoin itu di minus ya, bahkan 0,2% lah kurang lebih. Gitu. Jadi ya bisa dikatakan ini mungkin out season lah, mini out season. Gitu ya. Kita langsung aja ke 5 koin berpotensi bullish di minggu. Kita lihat performa minggu kemarin dulu deh ya. Itu ada RNDR, Solana, Manta, WIF, dan TRB. Ini di tanggal 20 sampai 26 Mei 2024. Reasonnya ya, kita bisa lihat di sini ya. RNDR itu minus sekitar 1%. Solana ini kalau sebenarnya ya teman-teman ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat itu hampir kena target gitu. Masalahnya puncak di minggu kemarin itu di 188, jadi nggak kena target gitu. Kalau kena target sih cuan. Tapi ini balik lagi masuk ke bawah untuk Solana. Gitu. Jadi minus 3,57%. Kemudian ada lagi Manta plus 22,99%. Kemudian ada WIF 15,65%. Kemudian ada lagi TRB ya minus 2,81%. Ini TRB kalau teman-teman masih hold minus 4% ya kurang lebih gitu. Solana ini 4%-an juga sih kurang lebih ya gitu. Oke. Kita ke last bet weekly watches-nya minggu kemarin itu ada ENA, Krim, Unfi, BNX dan FTM. Nah, ENA, Unfi dan BNX ternyata bullish teman-teman ya. Jadi sempat untuk beberapa altcoin seperti Unfi, BNX itu turun ya, tapi naik lagi tinggi-tinggi banget lah gitu. Jadi so far sih kalau kita lihat ya memang market dalam kondisi bullish kan tadi secara pergerakan. Karena adanya sentimen ETF Ethereum yang di-approve. Bitcoin juga bullish. Hit sampai ke 71.000 ya.
Kemudian ada lagi topik watchlist-nya di minggu ini yaitu ada Ethereum, ya. Ethereum jelas, Gala, Not, BTC dan Pume. Jadi untuk Ethereum ini potensialnya dia bisa sampai ke 4.300 terdekatnya. Mungkin bisa kecapai di minggu ini atau minggu depan, tergantung dari apa namanya, kapan ETF itu di-approve. Bukan, kapan ETF-nya Ethereum itu bisa diperdagangkan, bukan di-approve ya, diperdagangkan itu. Kalau emang udah bisa, target lebih cepat tercapai gitulah. Bahkan even teman-teman masuk ke $4.100, TP di 4.300 pun masih cukup make sense ketika ETF ini sudah bisa diperdagangkan gitu. Kemudian ada lagi ya Gala ya, kemarin sempat kena hack untuk tokennya, jadi tokennya diminting waktu itu sama hacker, ditukarkan ke Ethereum, tapi sekarang walletnya udah dibekuin, jadi masih aman ya untuk Gala. Not ya, Notcoin ini mungkin lebih ke spekulasi ya untuk Notcoin, karena apa ya namanya, secara teknikal sih sebenarnya cukup oke, karena turunnya udah dalam ya. Jadi resiko penurunannya tuh kurang lah, dan ini 100% udah di unlock koinnya, jadi ya based on supply and demand beneran teman-teman. Benar lagi Bitcoin sampai ke 71.800 untuk minggu ini. Bumi juga sama, Bitcoin ketika bisa mencapai target ketika ETF Ethereum di-approve lagi sih, diperdagangkan. Jadi apa namanya, antusiasme investor tuh cukup percaya gitu loh. Oh ternyata apa namanya, Bitcoin ternyata aset kripto tuh nggak buruk-buruk amat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada lagi bad watchlist-nya itu ada Om, People, WLD, Edu, dan BB. Nah, ini ada potensial loss-nya sekitar 13%, 17%, dan sebagainya macam. Nah, so far top 1-5 ini ya, Tokonauts itu dia yang dapat gainers di minggu ini gitu, dan naiknya udah tinggi banget, jadi tak rasa agak hati-hati ya teman-teman. Dan ada beberapa koin yang notabene itu volume transaksinya gede banget di toko kripto, yaitu PP. Cuma ini nggak aku masukin. Itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Nah, kita ke teknikal ya. Yang pertama ada Ethereum nih. Nah, Ethereum nih sebenarnya gimana ya? Kalau kita bicara secara teknikal sih ini pattern-nya agak kurang jelas sebenarnya. Pattern-nya kurang jelas. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi volume transaksi di sini, itu tuh gede banget ya. Orang lagi pada spekulasi di sini nih. Lagi banyak trading di sini nih ya. Semenjak ETF ini di-approve dari sini ya. Wah, ini lagi perang gitu. Tapi sejauh ini bullish lah yang menang gitu loh. Jadi orang yang beli yang menang. Dan so far ini targetnya paling sampai ke $4.300. Cukup make sense ya, karena sekarang Ethereum itu kan mentoknya paling ke $4.000 ya, $4.100 di sini. Ini kemungkinan Ethereum. Nah, ini paling di 4.100 dia akan sedikit sideways, menentukan apakah dia bullish atau bearish. Kalau kita bicara Bitcoin ya tadi, Bitcoin dia naik 2 kali lipat setelah ETF itu di-approve. Gitu ya. Kemudian ada lagi Gala ya, ini Gala. Gala ini sebenarnya sideways. Ini pada saat kasus hacking musim kemarin sih, ya. Gala kena hack. Nah, sekarang itu dia dalam area sideways gitu loh, dalam area sideways. Nah, di area sideways ini Tokonos itu bisa manfaatkan ya, manfaatkan gini. Tembok atas dan bawah, support dan resisten tuh udah jelas banget di sini. Jadi lebih enak untuk tradingnya. Nentuin itu gampang banget. Nah, Gala kemungkinan berpotensi untuk turun sampai ke 0,4202 di area ini. Kemudian paling dia naiknya ke area 0,047 dengan range volatility-nya itu di 12%. Sebenarnya range volatility sebenarnya itu di area 0,4 sampai 0,47 ya, itu sekitar 18%. Jadi volatility-nya di area itu. Jadi kalau teman-teman menjumpai dia berada di harga mendekati bawah ini 0,4, ini potensi sebenarnya. Tapi balik lagi ya, ini di area sideways ini agak hati-hati karena ketika tren udah
menunjukkan dia itu bullish, ya toko notes mungkin bisa adjust lagi ya untuk portofolionya. Kalau turun ya agak hati-hati juga gitu. Nah, kita ke Notcoin. Nah, Notcoin ini mah udah ngepam duluan ya. Jadi kalau kita lihat Notcoin ya, kita cek di time frame 30 menit. Ya. Jadi di time frame 30 menit ini aku analisa di jam 1 ya, di area ini nih. Aduh. Nih, tadi di area jam 1 ya buat analisanya. Jadi so far sih ini ya harusnya kena entry lah. Cuma masalahnya ini udah hampir kena target gitu loh not nih. Jadi untuk sekarang ini mungkin wait and see, tapi ya not oke lah buat di watchlist ya karena trennya adalah bullish dia. Dia membentuk pattern inverse head and shoulder gitu. Gitu sih untuk not. Kemudian lagi Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin ini dia paling mengalami koreksi ya untuk Bitcoinnya. Jadi Bitcoinnya ini koreksinya di sekitar paling ke 67374 untuk Bitcoin. Karena sekarang itu out season ya. Jadi altcoin itu lagi pada terbang, Bitcoin lagi sideways. Paling dia turun sih nanti sih. Turunnya deket aja kok, paling ke 67.000 untuk sementara ini. Secara RSI juga ini area sideways. Jadi belum jelas trennya untuk Bitcoin itu bullish atau bearish. Bumi, nah Bumi ini ya udah naik ya Bumi. Oke, Bumi ini kita bisa lihat ya secara teknikal time frame 4 jam dia cukup bullish, RSI-nya dia sideways ya, jadi agak hati-hati untuk token semua. Di mana paling bisa mencapai di 0,129 sih di area ini. Gitu. Dia paling akan mantul di sini targetnya di 0,014. Gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau hold dan sebagainya macam sih agak hati-hati ya. Karena nih trennya memang bullish secara jangka menengah ya dari April lalu sampai sekarang tuh trennya lumayan bullish. Ya, tapi hati-hati kalau dia bentuknya kayak gini teman-teman ya. Ini adalah bearish flag. Nah, ini sama nih. Tiba-tiba turun aja sampai sini gitu. Hati-hati ya. So far Bumi potensi cuan sekitar 9%-an. Setelah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini, disclaimer, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual, sebatas watchlist. Dan keuntungan maupun kerugian itu berada di tangan masing-masing, tombol buy and sell ada di tangan masing-masing. Gitu. Nah, ada lagi Om ya. Untuk Om ini trennya udah jelas ya, bearish ya, udah breakout. Di sini udah ada canceling trend ya, canceling trend sih, kayak canceling breakout lah. Jadi menyentuh area ini ternyata turun. Gitu. Nah, Om ini paling aku bisa melihat dia bisa turun sampai ke 0,58. Targetnya di situ. Target untuk sementaranya. Ya, secara teknikal sih cukup masuk akal ya untuk Om turun ke area tersebut. Cuma beda lagi kalau memang Bitcoin bullish. Nah, biasanya Bitcoin bullish tuh altcoin juga ikut bullish walaupun memang trennya ini bearish. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi People. Nah, People ini agak sedikit apa ya? Kalau aku lihat trennya sih memang ada kecenderungan untuk bearish, tapi di satu sisi secara candlestick ini bullish. Nah, tuh, gimana tuh? Karena gini, ini adalah tren bearish ya. Jadi ini bisa dikatakan ini tren bearish. Dua candlestick ini itu menandakan bahwa adanya penjualan yang kuat. Gitu. Jadi so far dengan diindikasikan RSI yang sudah cukup tinggi, di area ini seharusnya ini adalah area redistribusi atau istilahnya penjualan tahap selanjutnya. Ini indikatornya ini nih. Ini penjualan pertama, penjualan kedua, dan kemudian berpotensi turun, lebih seperti itu. Jadi untuk People tak rasa ya dia potensi turun sih, gitu ya. Masih potensi aja. Cuma kalau emang bullish ya dia bullish sampai ke 0,09 sini sih. Plusnya mungkin 10 sampai 15%. Kemudian ada lagi WLD ya. Walaupun WLD ini apa namanya? Walaupun WLD ini itu AI lagi rame ya, AI lagi rame banget karena ChatGPT 4
WLD ini juga salah satu produknya, bukan produk ChatGPT sih, produk foldernya itu juga bagian dari ChatGPT ya. Dan ini adalah token AI, tak rasa memang harusnya ini ada kabar baik. Tapi kalau aku lihat secara teknikal, ini lumayan jelek ya, lumayan jelek karena ada pelemahan di era ini. Gitu. Berbeda dengan aset kripto lainnya, ya aset kripto lainnya itu apa namanya? Sekarang ini lagi pada bullish tapi WLD malah cenderung bearish gitu. Dan tes 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 tes. Oke, sorry, sinyal lagi lumayan jelek. Oke. Nih, ku share ulang ya. Jadi untuk Edu ini tadi jam 1 ya, analis aku jam 1 tadi. Di jam 1 ini, trennya adalah berpotensi Edu tuh bearish gitu loh. Ternyata udah sampai target gitu ya. Bahkan ini lagi recording udah kena gitu. Makanya kalau aku lihat sih Edu ini naiknya udah tinggi banget dan ya ini mungkin sebatas apa namanya orang tuh lagi FOMO lah di hari ini gitu. Ini artis lainnya tuh manipulasi breakout ya. Ini contoh manipulasi breakout ini contohnya. Jadi dia bullish ya, ternyata bullish banget kemudian didam turun ke bawah lumayan dalam. Nah ini manipulasi lah di area ini tuh. Gitu. Ini untuk Edu. Nah lagi untuk BB ini sama ya, trennya kemungkinan untuk turun karena RSI udah jenuh, jelas dia paling potensi turun ke 0,5422, potensi turunnya sekitar minus 22%. Ya itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Ingat ini aja bukan ajakan beli atau jual, ini sebatas analisa pribadiku aja dan belum tentu juga koin ini akan bearish. Ya, bisa aja dia lanjut bullish. Karena memang trennya sebenarnya secara time frame lebih besar, one day ini sangat-sangat bullish untuk BB. Gitu. Tapi potensi koreksi juga lumayan kenceng lah. Gitu. Jadi itu aja untuk sinyal ngobras. Sampai jumpa di next sinyal ngobras edisi selanjutnya. Bye-bye.